Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bil iman wal islam wa arsyadana ila sabili rusydi wal qawam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ay kama qala fil hadis, kam min shaimin laysa lahu min siyamihi ila al-ju'i wal 'atas. Amma ba'd. Syuhadatul kurama masyayikhuna al-a'izza yang saya ta'zimi, saya muliakan, seluruh jamaah salat subuh Masjid Nurul Hidayah yang insyaallah senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ta'zimi wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid kita Nurul Hidayah Al-Mukarram wal Mu'azzam Al-Ustaz Rahmatullah beserta seluruh pengurusnya yang kita berharap mudah-mudahan sesuai dengan nama ketua kita, masjid kita ini insyaallah senantiasa menjadi rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Dan yang saya ta'zimi Ketua Panitia Ramadan Bapak Andi dan seluruh staf-stafnya yang bertugas luar biasa selama bulan suci Ramadan ini, dan adik-adikku peserta pesantren kilat. Walaupun pesantrennya cuma kilat, mudah-mudahan ini bisa membekali adik-adik kita, insya Allah menjadi cikal bakal anak-anak yang soleh dan solehat di masa yang akan datang. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur alhamdulillah atas izin Allah di pagi hari yang sangat cerah ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bermuajahah, berkumpul melaksanakan dua kewajiban kita selaku umat Islam. Yang pertama, baru saja kita selesaikan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang kita berharap mudah-mudahan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku, termasuk semua rangkaian amal ibadah yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan ini, kita kerjakan lillahi ta'ala, hanya semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan Allah meridhoi semua ibadah kita. Kalau Allah meridhoi maka insya Allah ada nilai pahala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat ring salam semoga tercurah kepada baginda alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi satu-satunya yang mampu memberikan pertolongan bagi umatnya. Saya yakin walaupun kita semua belum ada yang tahu seperti apa Nabi kita ini wajahnya, kita belum pernah mendengarkan seperti apa halus dan lembutnya tutur kata Rasulullah. Namun kita semua berharap mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita diakui menjadi umatnya. Bahkan Nabi begitu rindu luar biasa kepada kita. Ini Rasulullah buktikan di hadapan para sahabat. Rasulullah pernah menyampaikan satu hadis yang jujur dengan hadis ini para sahabat cemburu kepada kita. Apa kata Rasulullah di hadapan para sahabat? Ana mustaqun bi ikhwani, aku rindu kepada saudaraku. Lalu apa reaksi para sahabat mendengar Rasulullah menyampaikan ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami para sahabat yang selama ini setia mendampingi engkau dalam berdakwah maupun dalam ibadah, dimanapun engkau berada ya Rasulullah, kami selalu ada di belakang. Bukankah kami ini adalah saudaramu? Dengan tegas Nabi menjawab, la, bukan. Bal antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabat terbaikku. Kalian adalah sahabat-sahabat terhebatku, namun bukan saudaraku yang aku maksudkan.
Summa man ya Rasulullah, lalu siapa saudaramu yang kau rindukan? Nabi menyampaikan ini sampai menetes air matanya. Apa jawaban Rasulullah? Ikhwani humul ladzina lam yarani walakinnahum yu'minuna bih. Saudaraku yang sangat aku rindukan adalah mereka-mereka dari golongan umatku yang belum pernah memandang wajahku, belum pernah mendengarkan suaraku, namun beriman kepadaku. Sekali lagi, cermati hadis Rasulullah ini. Umatku yang belum pernah memandang wajahku, belum pernah mendengarkan suaraku, namun mereka beriman kepadaku. Coba saya mau tanya, kira-kira yang dimaksudkan oleh Rasulullah ini siapa Pak, Bu? Insya Allah yang dimaksud Rasulullah itu adalah kita. Karena demi Allah hadis ini sepertinya mengarahnya kepada kita. Demi Allah sampai detik ini kita belum pernah tahu kayak apa tampannya wajah Nabi kita Muhammad. Bahkan kita selalu sanjung-sanjung, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur. Sampai kita ilustrasikan Rasulullah, saking hebatnya cahaya Rasulullah, cahayamu ya Rasulullah menyinari kami di atas segala cahaya yang ada di muka bumi ini. Padahal kita belum pernah memandang wajah Rasulullah, tapi kita bisa menyampaikan itu. Maka insya Allah inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asril wudu. Sesungguhnya umatku nanti yang akan aku berikan syafaat di yaumil akhir adalah mereka-mereka dari golongan umatku yang dibangkitkan di padang mahsyar, wajahnya bersinar karena pancaran air wudhu, dan yang paling banyak membaca sholawat semasa hidupnya. Kita berharap mudah-mudahan insya Allah kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah, syafaat Rasulullah mengalir untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita semua berbahagia sekali karena kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat sehat walafiat, nikmat yang sempurna untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Hanya yang menjadi pertanyaan kita semua adalah ketika Allah menyebutkan kalimat orang-orang yang beriman bagi orang-orang yang berpuasa, kenapa Allah tidak menyebut kita dengan panggilan wahai orang Islam? Padahal di dalam Al-Quran itu ada sebutan ya ayyuhal muslimun. Ada kalanya Allah memanggil hambanya dengan panggilan secara umum, ya ayyuhan nas, wahai manusia yang beriman maupun yang tidak dipanggil oleh Allah. Tapi bulan puasa ini Allah menggunakan panggilan yang begitu luar biasa indah, wahai orang-orang yang beriman. Jika pertanyaan ini diajukan kepada kita, yang dimaksudkan oleh Allah pada ayat Al-Baqarah ayat 183 ini kira-kira yang dimaksud kita atau bukan? Iya. Nggak usah takut, bilang aja. Siapa kira-kira yang dimaksud Rasulullah? Yang dimaksudkan oleh Allah siapa? Kita. Belum tentu. Kita atau bukan belum tentu. Karena apa? Kalau awal-awal Ramadan kita belum bisa membedakan mana orang yang beriman atau bukan. Pertanyaannya simpel Pak, memang apa bedanya sama orang Islam dibandingkan dengan orang yang beriman? Apa sih bedanya Islam sama iman? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab saya kasih hadiah kopi segelas. Batal puasanya. Apa bedanya orang Islam dengan orang beriman? Kalau jawaban gampangnya begini Bapak Ibu sekalian, apa bedanya orang Islam dengan orang yang beriman? Orang Islam itu belum tentu beriman, tapi orang beriman insya Allah sudah pasti Islam. Islam itu identitas kita. Ketika ada seseorang mengikrarkan dua kalimat syahadat, apa itu syahadat? Ma huwal Islam syahadatain. Islam itu mengikrarkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau ini terpatri pada diri kita sampai akhir hayat kita meninggal dalam keadaan muslim, mohon maaf, walaupun nggak pernah sholat seumur hidupnya, nggak pernah puasa seumur hidupnya, nggak pernah sodaqoh seumur hidupnya, dijamin masuk ke dalam surga. Enak nggak kira-kira?
Orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah sedekah, apalagi haji, asalkan dia meninggal dalam keadaan dia mengikrarkan 2 kalimat syahadat, meyakini Allah sebagai Tuhannya, masih ada jaminan masuk ke dalam surga, walaupun mampir dulu ke neraka ribuan tahun. Mau nggak yang model begini, Pak? Islam itu tidak sesederhana itu. Ketika kita sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, apa kewajiban kita berikutnya? Beriman kepada Allah. Maka definisi iman itu tasdiqan biqalbi wa iqraran bil lisan wa amalu bil arkan. Orang yang beriman adalah orang yang mengikrarkan dalam hatinya, meyakini dalam hatinya bahwasanya semua perintah dari Allah itu adalah sesuatu yang hak, yang harus kita jalani. Maka Allah memanggil kita dengan sebutan orang-orang beriman. Hanya orang-orang yang beriman ketika datang Ramadan semangat gembira hatinya menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan mengisi kegiatan ibadah di dalamnya. Itu baru orang beriman. Wa iqraran bil lisan, ikrarkan dengan lisan kita, ajak orang lain untuk melaksanakan kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Wa amalu bil arkan, lakukan dengan perbuatan kita, itu baru sempurna keimanan kita. Namun ingat, derajat yang paling mulia yang terakhir adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah bukan siapa yang paling hebat keturunan nasabnya di antara kita, enggak. Mau anaknya kiai, mau anaknya siapapun, mau anak Habib sekalipun, kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, maka rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan siapa yang paling tinggi pangkatnya di antara kita, atau siapa yang paling kaya di antara kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum wa amwalikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu nggak ngelihat rupamu, Allah nggak ngelihat hartamu, Allah nggak ngelihat pangkat jabatanmu. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat adalah isi hatimu dan amal kebaikanmu. Makanya mohon maaf Pak, jangan kita hanya sibuk mencari kehormatan di dunia ini. Sejarah banyak membuktikan, banyak di kalangan para sahabat itu yang sama sekali tidak punya kehormatan, hina di mata orang lain tapi mulia di hadapan Allah. Saya yakin kita semua pernah mendengarkan kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu adalah hidup di zaman Rasulullah, yang masuk dalam kategori sahabat walaupun belum pernah melihat Rasulullah. Beliau dicibir di suku Qarn. Bahkan tidak sedikit orang mengatakan Uwais Al-Qarni itu orang gila, nggak dihargai sama sekali. Sampai Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, carilah orang yang bernama Uwais Al-Qarni dan mintalah doa kepadanya. Siapa orang-orang Qarn saat itu yang mau minta doa sama dia? Dipandang aja sebelah mata. Namun subhanallah, sampai Sayyidina Umar mencari-cari, yang ketemu Sayyidina Umar, Abu Bakar nggak sempat ketemu dengan Uwais Al-Qarni. Dan Rasulullah menyampaikan, nanti salah satu hamba Allah yang dimuliakan, yang akan menjadi raja di dalam surga, dia adalah Uwais Al-Qarni, orang yang tidak terkenal di dunia tapi disanjung oleh penduduk langit. Bahkan sejarah membuktikan ketika beliau meninggal dunia Pak, itu ribuan orang yang memberikan penghormatan kepada jenazahnya Uwais Al-Qarni, yang saat itu orang bingung, ini siapa mereka-mereka ini? Yang tidak lain adalah penduduk langit yang diutus oleh Allah untuk memberikan penghormatan untuk Uwais Al-Qarni. Itu satu bukti bahwasanya Allah itu nggak ngelihat kedudukan kita di dunia, Allah nggak ngelihat kekayaan kita. Yang Allah lihat adalah Masya Allah ketulusan hati kita. Uwais Al-Qarni dikenal sebagai orang yang luar biasa ketakdimannya kepada orang tuanya. Bahkan beliau pernah naik turun ke atas bukit gendongin anak kambing, Pak. Makanya itulah yang membuat suku Qarn memvonis Uwais Al-Qarni ini gila. Ini kurang kerjaan banget Uwais ini, bawa anak kambing naik turun ke atas bukit, lari kecil digendongin begitu. Tiap hari itu yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni, nggak sadar anak kambing yang tiap hari dia gendong itu sampai gede, Pak. Tiap hari dipakai buat lari turun naik ke atas bukit. Ternyata apa tujuan Uwais Al-Qarni, Pak? Melatih fisiknya, yang tidak lain adalah dia punya niatan ingin memberangkatkan haji ibunya, yang itu adalah cita-cita sampai akhir hayatnya.
yang akhirnya bisa dipenuhi oleh Uwais Al-Qarni. Nggak punya biaya, Pak. Satu-satunya jalan dia harus menggendong ibunya dari negeri Tarim sampai ke Makkatul Mukarramah. Masya Allah, luar biasa. Makanya kita mencari kemuliaan di bulan suci Ramadan ini, yang pengen nanti di akhir Ramadan insya Allah kita diangkat derajat kita menjadi la'allakum tattaqun. Allah muliakan derajat kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi, mari sama-sama kita luruskan niat kita. Termasuk kita duduk di tempat ini jangan dianggap remeh loh Pak. Ini kita duduk walaupun ada sedikit-sedikit kayak agak ngantuk begitu, tapi luar biasa Allah itu memberikan kemuliaan. Bapak sadar atau tidak, percaya atau tidak, saat ini Allah menyebut satu-satu nama kita yang hadir ini. Percaya apa enggak? Tanpa kita mengabsen nama kita satu-satu, Allah tuh nyebutin nama kita semua. Yang ngomong siapa? Yang ngomong bukan Ustaz Aan, tapi yang ngomong Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La yaqudu qaumun yadhkurunallaha illa haffathumul malaikah wa khashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Rasulullah menyampaikan, ketika ada seseorang yang duduk di majelis zikir, duduk di majelis ilmu, tidaklah mereka duduk semua itu kecuali malaikat turun di samping mereka. Ini sayang aja kita ini nggak bisa ngelihat, Pak. Seandainya kita bisa melihat, demi Allah di atas kita ini ada malaikat yang mengebakkan sayapnya, malaikat yang ditugaskan oleh Allah khusus mencari orang-orang yang duduk di majelis zikir, majelis ilmu. Ditugaskan oleh Allah untuk melindungi kita semua. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan Allah menurunkan rahmat, meliputi rahmat buat orang-orang yang duduk di majelis zikir, majelis ilmu. Wa nazalat alaihimus sakinah. Orang yang duduk di majelis ilmu, insya Allah hatinya dibuat tentram dan tenang oleh Allah. Makanya saya yakin semuanya yang hadir di sini, semuanya hatinya tenang, hatinya tentram. Betul apa enggak? Jawab aja, hati kita tenang nggak semuanya duduk di sini? Bapak kalau lagi duduk di majelis ilmu hatinya tenang apa enggak? Ibu tenang nggak hatinya, Bu? Insya Allah pasti tenang, Pak. Walaupun sebenarnya tadi berangkat dari rumah dengan berbagai macam masalah masing-masing dulu. Ada yang berangkat dari rumah lagi mikirin cicilan mobil, ini besok gimana, ini belum ketemu. Ada yang mikirin cicilan rumah segala macam, ada masalah rumah tangga. Tapi begitu duduk di majelis ilmu, insya Allah sementara Allah berikan ketenangan hati kita, walaupun nanti nyampe rumah keingetan lagi utang kita. Tapi paling tidak dengan duduk di majelis ilmu, insya Allah Allah buatkan ketenangan hati kita semua. Dan puncaknya apa kata Rasulullah? Wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Dan mereka yang duduk satu persatu disebutkan oleh Allah namanya di hadapan para malaikat-malaikat Allah. Ini Nabi sendiri yang menyampaikan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah keluar dari lisan seorang nabi melainkan perkataan dan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau nabi yang ngomong itu wahyunya Allah. Insya Allah nama kita yang namanya Besli Irawan Sinaga, Abah Iman, terus Rahmatullah, siapa lagi? Rio, siapa lagi? Semua namanya disebutkan oleh Allah. Dan insya Allah kalau namanya disebutkan oleh Allah itu artinya kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa kita hidup di yang nggak pengen mulia? Pengen mulia di sisi manusia dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya teringat, ini ada versi dari para ulama, salah satunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah menyampaikan dalam kitab Manaqibus Syafi'i Al-Baihaqi, itu ada 3 karakteristik orang yang mendapatkan ciri akan dimuliakan oleh Allah. Makanya kalau bisa ini kita kejar, Pak. Apalagi ini momennya adalah momen Ramadan. Saya minta tolong nanti diresapi dalam hati kita, kita amalkan dalam perbuatan kita. Apa kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala? Beliau menyampaikan Jauharul Mar'u Salasah. Ada 3 karakter orang yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Siap? Ngamalin siapa? Siapa apa enggak? Ini amalan
yang sebenarnya tidak terlalu lazim untuk dilakukan oleh kebanyakan orang. Kira-kira mau nggak ngamalin? Mau nggak ngamalin? Ya. Yang pertama, apa kata beliau? Kitmanul faqri hatta yadunna an-nasu min 'abdika annaka ghaniyun. Ciri yang pertama, orang yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, orang yang pandai menyembunyikan kesulitannya di hadapan orang lain, hatta yadunna an-nasu min 'abdika annaka ghaniyun. Sampai-sampai orang itu mengira orang ini orang kaya, orang ini berkecukupan hidupnya, padahal susah, Pak. Orang itu miskin, orang itu sulit, orang itu miskin, orang itu nggak punya apa-apa. Hatta yadunna an-nasu min 'abdika annaka ghaniyun. Sampai apa yang dilakukan itu menimbulkan kesan bagi orang yang ada di sekitarnya, orang ini cukup hidupnya, orang ini luar biasa. Saking kehebatan dia untuk menutupi kesulitannya di hadapan orang lain, inilah orang yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terjadi di zaman sekarang itu, orang melakukan ini atau kebalikannya, Pak? Melakukan ini atau kebalikannya? Orang banyak melakukan kebalikannya, Pak. Malah justru kalau bisa orang sekampung tahu gue lagi susah. Tujuannya apa? Supaya orang bergotong royong memberikan bantuan kepada gue. Bahkan zaman sekarang itu, Pak, mohon maaf, kalau ada orang dikasih gelar orang miskin, dia nggak terima. Oh, dasar miskin lu, dia nggak mau dikatain miskin. Tapi giliran ada BLT, bantuan langsung tunai yang dikhususkan untuk orang-orang miskin, ngantrinya paling depan. Bahkan nggak malu dia ngantri paling depan, itu gelang kalung yang rentet semuanya, Pak. Itu banyak terjadi di zaman sekarang. Orang yang mulia adalah orang yang tidak mau kesulitannya itu diketahui oleh orang lain. Biar cukup orang tahu saya ini bahagia, padahal kehidupannya susah, namun nggak mau menceritakan orang lain. Ini yang pertama yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, ciri-ciri orang yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Saya tanya sekali lagi, bisa nggak kira-kira kita melakukan ini? Ini pun motivasi buat saya. Mari kalau bisa kita meninggalkan kesan bagi orang lain. Mudah-mudahan orang lain tuh melihat saya itu mampu. Padahal sebenarnya kita ini kesulitan hidup kita. Kita nggak pernah menceritakan kesulitan kita kepada orang lain. Yang pertama. Yang kedua, wa kitmanul ghadab hatta yadunna an-nasu annaka radin. Ini yang ada kaitannya dengan puasa. Jangan sampai kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas. Banyak umatku yang mereka melakukan ibadah puasa, namun mereka nggak dapat apa-apa kecuali cuma dapat lapar sama hausnya saja. Apa yang kedua yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i? Wa kitmanul ghadab, orang yang pandai menyembunyikan amarahnya, emosionalnya di hadapan semua orang, hatta yadunnan nasu annaka radin. Sampai-sampai orang itu melihat, menilai orang ini orang nggak pernah marah, orang yang selalu ridho dengan perlakuan orang yang begitu sabar luar biasa. Ini yang kedua, ini yang paling susah, Pak. Kita disulut emosi oleh orang lain, tapi kita nggak boleh marah. Malah kalau bisa kita membalas dengan perlakuan yang santun. Dan ini paralel dengan hadis Rasulullah, wa'fu amman dhalamak. Mintalah maaf kepada orang yang jelas-jelas mendolimi dirimu. Bayangkan, Pak, minta maaf sama orang yang menyakiti kita. Ini perkara yang gampang apa yang sulit? Jawab yang keras. Gampang apa sulit? Saya yakin minta maaf itu gampang, Pak. Ibu, kita minta maaf itu gampang. Kalau apa? Kalau kita punya salah. Saya yakin kalau kita punya salah, kita minta maaf, ringan tangan kita untuk mengulurkan minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Tapi yang berat adalah ketika kita tidak melakukan perbuatan salah, kita yang minta maaf kepada orang yang menzalimi kita. Demi Allah, inilah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang membuat Rasulullah berhasil dalam dakwah beliau. Salah satunya disampaikan oleh Rasulullah, tu'ti man haramat atau wa'ti man haramat, sedekah kepada orang yang pelit. Wa tasil fi man qata atau sil man qata'at, bersilaturahim kepada orang yang enggak pernah mau silaturahim kepada kita.
Wa'fu amman dhalamak, meminta maaf atau paling tidak memberikan maaf sebelum orang lain yang mendolimi kita meminta maaf kepada kita. Subhanallah, ini suatu yang sangat sulit. Kalau kita bisa melakukan ini jelas orang ini begitu mulia derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini momen Ramadan, jangan sampai puasa kita cuma bisa nahan lapar saja, Pak. Jelas-jelas Nabi pernah menyampaikan di hadapan para sahabat, badannya masih berdarah-darah, Pak. Pedang belum terhunus sampai ke rangkanya, belum disarungkan ke rangkanya, masih terhunus pedangnya. Di hadapan para sahabat Rasulullah menyampaikan, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru melakukan peperangan yang sangat kecil, kata Nabi. Sahabat bingung, perang yang sebegini besar ya Rasulullah. Konon dalam sebuah riwayat itu perang Badar yang begitu besar, dikatakan oleh Rasulullah perang yang kecil. Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah. Lalu perang yang besar itu akan apa? Ada perang yang lebih besar dari ini ya Rasulullah. Asumsi para sahabat saat itu adalah perang fisik, Pak. Apa kata Rasulullah? Na'am, jihadul akbar huwa jihadun nafsi. Perang yang paling besar yang akan kita lewati setelah ini tidak lain adalah memerangi hawa nafsu kita sendiri. Maka kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, kenapa Rasulullah menyampaikan memerangi hawa nafsu diri kita sendiri itu lebih parah daripada kita memerangi diri kita secara fisik, memerangi orang lain secara fisik. Karena kalau sudah nafsu kita ini nggak bisa kita kendalikan, maka yang ada hati kita ini akan sakit. Kalau hati kita rusak, hati kita sakit, itu hancur bukan hanya di dunia, tapi di akhirat nanti. Orang yang sakit fisiknya, mohon maaf, separah-parahnya penyakit di dunia ini dikumpulkan menjadi satu. Coba saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, penyakit yang paling parah yang dimiliki oleh manusia itu apa, Pak? Yang diponis sebagai penyakit yang paling nomor satu bahaya. Apa? Stroke. Stroke itu penyakit ringan atau penyakit berat? Berat, jangankan stroke, segerobak aja berat itu. Stroke, terus ada lagi penyakit jantung. Separah-parahnya penyakit jantung itu hanya merusak kehidupan kita di dunia, itu kata Imam Ghazali. Separah-parahnya penyakit zahir itu hanya menyerang kehidupan kita di dunia, nggak akan berdampak dengan akhirat. Makanya mohon maaf Pak, nanti di akhirat nggak ada orang yang masuk ke dalam neraka ditanya sama malaikat, Malik, kenapa kamu masuk ke dalam neraka? Karena saya punya penyakit jantung. Nggak ada. Kenapa masuk neraka? Karena kanker. Kenapa masuk neraka? Karena diabetes. Nggak ada. Separah-parah penyakit zahir itu hanya berdampak dengan kehidupan kita dunia, tapi nggak ada dampaknya dengan akhirat. Tapi orang kalau sudah kena penyakit batin, hawa nafsu yang nggak bisa kita kendalikan, hancur dunia, rusak kehidupan kita nanti di akhirat. Apa penyakit batin itu, Pak? Hasad, iri dengki, sombong. Apa itu sombong, Pak? Batarul haqqu wa ghamtun nas. Orang yang sombong itu adalah orang yang menolak kebaikan, wa ghamtun nas, cenderung orang itu akan meremehkan orang lain. Itu karakteristik orang sombong, ngeremehin orang lain. Kalau disampaikan kebenaran dia nggak mau nerima. Itu merusak kehidupan kita di dunia dan menghancurkan yang pasti kehidupan kita nanti di akhirat. Maka kenapa Nabi menyampaikan memerangi hawa nafsu itu paling parah yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai kita punya asumsi Ramadan itu kita akan terhindar dari perbuatan dosa. Kenapa bilang begitu? Karena setan lagi Ramadan itu diikat semua sama Allah. Ini persepsi yang keliru, Pak. Sering kita menggambarkan kalau lagi bulan suci Ramadan semua setan itu diikat. Lah kalau setan diikat berapa triliun setan itu, Pak? Itu bukan setannya yang diikat, tapi hawa nafsu kita yang kita ikat sehingga mempersempit ruang gerak setan untuk menggoda kita. Jadi bukan setannya yang diikat, tapi kita yang mengikat diri kita untuk tidak terpengaruh dengan bujukan setan. Setannya masih ada.
Yang kita kendalikan adalah hawa nafsu kita selama kita melaksanakan ibadah puasa. Maka yang paling banyak menghilangkan pahala puasa kita, yang kedua kata Imam Asy-Syafi'i, wa kitmanul ghadab, kendalikan itu. Orang yang mulia adalah orang yang mampu memanajemen kemarahannya. Hatta yadunnan nasu min 'abdika annaka radin, sampai orang-orang mengira orang ini selalu ridho, nggak pernah marah hidupnya. Sanggup Pak? Ayo yang keras jawabnya, sanggup. Yang kedua ini, ibu sanggup apa enggak? Ibu kalau misalkan dikatain orang lagi puasa, marah apa enggak? Difitnah sama orang lain, marah apa enggak? Sabar ya Bu ya, sabar, nggak usah marah, tunggu nanti habis buka. Enggak, bentar lagi. Ini sama aja, berarti kita ngendaliin nafsunya cuma waktu puasa doang. Itu terbukti apa? Orang yang lagi puasa itu tingkat kesabarannya naik 100%. Makanya hikmah puasa itu ada dua Pak. Yang pertama, puasa itu melatih kita untuk tawadhu, rendah diri. Dan yang kedua, puasa itu meningkatkan kesabaran kita. Makanya mohon maaf, orang yang berpuasa itu tawadhu Pak, rendah diri. Orang yang berpuasa itu tidak ada potensi untuk sombong dalam ibadah kita. Apa yang mau disombongin kalau orang puasa ini? Bener apa enggak? Ibadah selain puasa, hati-hati, itu ada potensi untuk sombong. Contoh, sholat, bisa nggak berpotensi untuk sombong sholat itu? Bisa banget Pak. Dari gerakan takbirnya biar dilihat orang. Ada lagi orang yang takbirnya ya Allah, ya Allah. Makanya mohon maaf Pak, kita ngelihat ada orang kalau lagi sholat itu gerakannya macam-macam. Ada takbir ngeluarin tenaga dalam, Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar. Padahal dalam ilmu fikih dikatakan wawaqul yaminu 'ala syimal. Ketika kita sedekap itu menurut mazhab Imam Syafi'i meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Posisinya di mana? Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i di bawah dada, di atas pusar. Hati-hati, di bawah dada, di atas pusar. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Makanya Bapak-bapak hati-hati kalau lagi sholat, di bawah dada, di atas pusar. Jangan di bawah pusar Pak ya. Curiga kalau sholat sedekapnya di bawah pusar, jangan-jangan dia lupa pakai celana dalam tuh. Itu aja macam-macam Pak. Bahkan cara berdirinya saja diatur antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki bagaimana menurut mazhab Imam Syafi'i? Maksimal 1 jengkal laki ini. Makanya nggak ada orang kangkang lebar banget. Saya pernah Pak, ini punya pengalaman. Waktu dulu pulang ke Blitar, Jawa Timur, di daerah Pantura sebelum jadi tol, saya masuk ke satu masjid, ketemu sama jamaah yang aneh begitu. Begitu sholat, Allahu Akbar, saya berusaha untuk saya khusyuk untuk sholat saya. Saya kaget, ternyata apa? Kelingking saya ada yang nginjek. Begitu saya lihat ternyata sebelah saya. Akhirnya saya geser kaki saya, dia injek lagi kelingking saya. Sampai saya lihat kakinya sampai begini Pak dia. Saking saya nggak tahan, saya batalin sholat saya. Bang, itu kenapa pakai nginjekin kaki saya? Pas begitu sholat, dia selesai sholat dia ngomong, biar khusyuk Bang, khusyuk di lo, nggak khusyuk di gua. Kelingking diinjek Bang. Masya Allah, tuh kayak gitu model sholatnya. Makanya mohon maaf, ini banyak orang yang melakukan ibadah tapi tanpa ilmu. Termasuk sholat juga begitu. Laki-laki maksimal 1 jengkal, nggak boleh rapet. Perempuan sebaliknya, sholat nggak boleh bekangkang, harus rapet. Ini beda Pak. Laki-laki maksimal 1 jengkal, perempuan rapet. Kenapa laki-laki nggak boleh rapet? Ini bukan ngomongin jorok, ini ilmu fikih Pak. Sampai sebegitunya. Lah kasihan kalau laki-laki harus rapet. Lah perempuan kenapa nggak boleh kayak laki-laki bekangkang lebar? Cuma pakai mukena, kalau kena angin masuk angin. Itu sampai seperti diatur. Makanya di dalam pendidikan pesantren itu sampai ada Pak, satu kitab
Kitab ini luar biasa, kitab favoritnya para santri, termasuk saya dulu. Itu baru boleh belajar kitab ini kalau sudah kelas 3 aliyah. Nama kitabnya kitab Qurratul Uyun. Itu mohon maaf, sampai cara berhubungan rumah tangga itu, bagaimana keharmonisan dalam berhubungan itu diatur dalam kitab itu. Islam mengajarkan sampai sedetail itu. Makanya inilah pentingnya kita edukasi, belajar, kita mendidik anak-anak kita, termasuk membekali dari usia dini. Pesantren kilat seperti ini tujuannya untuk apa? Menanamkan akidah yang kuat kepada anak-anak kita. Saya teringat pesan Rasulullah, Pak. Asyubbanul yaum rijalul ghad. Hati-hati pemuda yang kalian cetak saat ini, mereka ini akan menjadi cikal bakal di masa yang akan datang. Pak, Bu, kita nanti sudah nggak ada, siapa yang akan meneruskan masjid ini? Tanpa kita sadari, kita ini sudah masuk hampir di 2 dekade. Saya nggak sadar kemarin ketemu dengan beberapa anak salah satu dari jamaah kita di sini, yang dulu saya lihat masih segini usianya, Pak. Tiba-tiba udah jenggotan, udah kumisan, Masya Allah. Pas begitu ketemu Ustaz Aan, kamu ini siapa? Masya Allah, ternyata salah satu dulu anak yang ada di sini. Ini nanti yang akan menjadi penerus kita di masa yang akan datang. Nanti kita tidak akan pernah bertahan lama, kehidupan kita di dunia akan diteruskan oleh anak-anak kita. Makanya mereka yang akan menjadi cikal bakal kita nanti, meneruskan perjuangan masjid ini di perumahan Bumi Serpong Residen. Sejarah pernah membuktikan, Pak, Usammah bin Zaid umurnya baru belasan tahun, diangkat oleh Rasulullah menjadi panglima perang. Sahabat protes saat itu, ya Rasulullah, kenapa Usammah bin Zaid malah dikatakan anak baru kemarin sore, kok angkat menjadi panglima perang? Walaupun masih muda, tapi beliau selalu ikut terus berjuang. Tapi saking luar biasanya diangkat oleh Rasulullah menjadi panglima perang. Apakah kami yang senior ini kok anggap belum mampu ya Rasulullah? Bukan begitu, wahai sahabatku. Yang tua pernah ngalamin muda, tapi yang muda belum tentu bisa ngalamin tua. Dan yang paling utama adalah supaya ada kaderisasi di dalam Islam. Kalau nanti yang tua meninggal, ini loh anak muda siap untuk menjadi penerusnya. Maka organisasi di dalam Islam yang baik itu adalah organisasi yang tumbuh terus, bukan organisasi yang terus menerus. Kali lagi, organisasi yang sehat di dalam Islam itu organisasi yang tumbuh terus. Itu artinya apa? Kaderisasi berjalan. Tapi organisasi itu ciri-cirinya nggak sehat. Organisasi yang terus menerus, terus menerus, dia mulu yang jadi ketuanya sampai dia bangkotan nggak ganti-ganti. Itu artinya nggak sehat. Bahkan mohon maaf, Pak, ini ada satu cerita juga dari rekan-rekan muda yang pernah ngadu ke saya. Kita ini bukannya nggak mau ke masjid, Ustadz, cuma nggak pernah diberikan kesempatan sama yang tua-tua. Ngimamin aja nggak boleh, anak muda itu nggak boleh di depan. Pokoknya anak muda nggak boleh di depan, yang di depan khusus 70 tahun ke atas. Ya Allah, yang azan aki-aki, yang qomat aki-aki, baca Quran aki-aki, mukul beduk aki-aki, nguras kolem aki-aki, yang nyapu aki-aki, yang ngepel aki-aki, sampai yang mati. Kita ngenes lihat kayak gini, Pak. Masjid bagus tapi isinya orang tua semuanya, anak mudanya nggak ada. Ternyata apa? Tidak dikaderisasi. Bahkan apalagi ngelihat anak muda sebenarnya bacaannya bagus, ketika mau maju jadi imam nggak boleh. Nggak boleh, anak muda nggak boleh jadi imam. Ini pun saya dulu pernah ngalamin, Pak. Waktu saya belum nikah masih muda, pengen nyoba ngimamin, izin nggak boleh, anak muda nggak boleh. Masya Allah, silahkan buka di bab fikih manapun, di kitab hadis manapun, nggak pernah Bapak ketemu syarat untuk menjadi seorang imam tuh orang tua, nggak ada. Mana ada dalilnya syarat menjadi imam sholat itu orang tua? Nggak ada. Yang pertama siapa yang ditunjuk oleh Rasulullah ketika Rasulullah ditanya, siapa ya Rasulullah ketika kami bingung untuk memilih imam, kriterianya bagaimana? Yang pertama apa kata Rasulullah? Afsahuhum, pilih yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Misalkan Ustadz, di kampung kita ada 2 orang yang bacaan fasihnya sama,
Kebetulan duanya gelarnya sama-sama SQ, sama-sama sarjana Quran. Ini yang mana yang kita tunjuk jadi imam? Kata Rasulullah, kriteria yang kedua apa? A'lamuhum, pilihlah yang paling alim di antara mereka, yang ngerti ilmu fikih, yang ngerti ilmu hadis. Ustadz, dua-duanya sama-sama dari jebolan pesantren yang sama, alimnya sama, fasihnya sama. Siapa yang kita tunjuk di antara mereka untuk jadi imam? Yang ketiga tuh baru kata Nabi, aktsaruhu sinnan, pilihlah yang paling senior di antara mereka, alias yang paling tua. Nomor tiga, bukan yang pertama. Pertimbangannya nomor tiga. Yang pertama fasih bacaan Al-Qur'annya, yang kedua alim secara keilmuannya, yang ketiga tuh baru aktsarihu sinnan, yang paling tua di antara mereka. Kalau masih ada yang nanya lagi, Ustadz itu dua-duanya lahirnya bareng, umurnya sama, tuanya sama, siapa yang kita tunjuk jadi imam? Kalau alimnya sama, fasihnya sama, umurnya sama, baru yang terakhir kata Rasulullah, awwaluhu hijratan, yang pertama kali tinggal di kampung situ, alias putra daerahnya, orang kampung asli situ. Kalau dinisbatkan di zaman Nabi, yang paling mantap imannya ngikutin hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, tunjuk dia jadi imam. Ustadz, orang kata tuh dua orang sama-sama lahirnya bareng di kampung situ, udah sama-sama lama tinggal di kampung situ. Ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena apa? Dua-duanya layak dan harus kita jadikan imam kita. Repotnya apa Pak? Kampung Masya Allah segitu banyaknya umat Islam, masjidnya bagus, stok imamnya cuma satu. Ini repot kalau lagi sholat berjamaah, imamnya lagi sakit, imamnya lagi bisulan, takut dipakai buat sujud, meletes sinanya. Dia nggak ikut sholat ngimamin berjamaah, dia pamitan, dia nggak ikut sholat. Tapi jamaah nggak ada yang tahu. Begitu sholat maghrib kumpul semua, muazin sudah selesai azan, jamaah sudah penuh qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tengok kanan kiri kok nggak ada orang, nggak ada orang. Imam kita kemana ini? Di belakang dicariin imamnya nggak ada. Masya Allah, itu padahal jamaah udah penuh, ada RT, RW, semuanya ngumpul semuanya. Ada satu makmum lari tergopoh-gopoh datang masuk ke masjid, dia pikir udah telat sholatnya, nggak taunya itu satu masjid masih celinguk nyariin imam. Loh kok kita belum mulai sholat? Iya, kita nungguin imam kita. Kemana nih imam kita? Dan yang belakangan datang tadi tahu rumahnya kebetulan tetanggaan sama imam. Oh iya, tadi saya mau berangkat ke masjid, saya papasan sama pak imam kita. Lah terus kemana dia? Dia izin katanya maghrib ini nggak ikut ngimamin sholat bareng. Emang kenapa? Dia lagi bisulan, takut pecah dipakai buat sholat, makanya dia izin nggak ngimamin sholat maghrib ini. Itu Bilal Pak. Begitu tahu kabar imamnya nggak bisa datang, bukannya buru-buru maju itu gantiin jadi imam, malah dia megang speaker lagi. Dia umumin, hadirin jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah, karena berhubung imam tetap kita atu-atunya lagi sakit, saya umumkan sholat maghrib jamaah kita libur. Geger semua satu masjid, ya Allah ya Rabbi. Akhirnya RW sama RT uring-uringan, weh ini gimana urusannya, giliran kita mau sholat libur sholatnya. Udah gini aja weh, lo kan yang punya wilayah, lo maju jadi imam. Jangan wah, nggak fasih bacaan gua, lu aja teh. Ya apalagi gua ikro aja nggak tamat. Contoh ini bukan RT kita, bukan. RT kita mah luar biasa ini. Udah lu aja we maju jadi, jangan gua teh, lu aja teh, lu aja we, lu aja teh. Udah lu aja we, lu aja. Akhirnya sampai Isa dorong-dorongan doa. Ada anak muda di pojokan, dia berundingan berdua, bukannya buru-buru kalau dia ngerti jadi imam gitu. Anak muda dia ngomong sama temannya, lu bisa nggak jadi imam? Gue sebenarnya bisa, tapi gue nggak berani. Nah kalau lu, gue berani tapi gue nggak bisa. Sama aja dia. Udah begini aja deh, daripada kita nggak jadi sholat jamaah, lu yang modal berani maju jadi imam. Tenang aja, kalau lu salah nanti gue betulin. Ini imam anak muda yang modal berani doang Pak. Yaudah saya jadi imam, maju ke depan. Namanya iman pepepet Pak, seumur-umur nggak pernah jadi imam, baca fatihahnya lancar, begitu baca surat dia keder muter-muter. Bismillahirrahmanirrahim, kun ya ayyuhal kafirun
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم ولا أنا ولا أنتم ولا أنا ولا أنتم. Akhirnya temennya ngingetin belakang, ayat depannya supaya udah lakum bro, lakum. Dia ingat, oh iya, lakum dinukum waladhdallin. Ya Allah, itu makmum satu masjid namanya makmum awam Pak, dengar kalimat waladhdallin kompak satu masjid, amin. Setelah amin baru sadar, lah kok kita sholat rakaat pertanyaan amin 2 kali. Akhirnya batal sholatnya seadanya, tuh imam diseret suruh mundur. Udah RW didorong rame-rame sama jamaah satu masjid, RW maju ke depan. Sekali lagi tuh RW seumur-umur nggak pernah jadi imam. Begitu jadi imam sama aja, Fatihahnya lancar, begitu baca surat mandek. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. RT-nya ingat dulu pernah belajar Iqra, bukan lailatil. Oh iya salah ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul. 2 kali disalahin tuh RW-nya ngambek, dia nengok ke belakang, lu gimana sih teh? Tadi gue ngikutin lailatil, kata lu salah, lu bilang ya lailatul. Akhirnya debat gara-gara til sama tul doang, batal sholatnya. Ini masalah kita semua nggak mau belajar, akhirnya ketidakmampuan kita untuk menjalankan ibadah kita. Maka sekali lagi, Ramadan itu adalah salah satu bulan untuk kita latihan. Pak, latihan berhasil atau tidaknya Ramadan kita, sukses atau tidaknya Ramadan kita ini dilihat 11 bulan ke depan setelah Ramadan. Yang namanya latihan dengan praktek langsung itu lebih berat mana Pak? Lebih berat praktek. Puasa Ramadan, ibadah Ramadan ini nggak berat sama sekali. Kalau menurut saya nggak berat. Termasuk puasa itu nggak berat Pak. Saya mau tanya, lebih berat mana? Puasa Ramadan sama puasa Senin Kemis? Ayo, berat mana? Senin Kemis. Kenapa? Ramadan itu mudah, Ramadan itu gampang. Karena apa? Banyak temennya. Kita melaksanakan ibadah semangat karena banyak orang semuanya berlomba-lomba untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Tapi kalau puasa Senin Kemis, mungkin nggak semua orang berpuasa, kita sendirian puasa. Tapi kalau puasa Ramadan, kalau kita nggak puasa malah kita asing sendiri. Dan itu artinya prakteknya itu lebih berat nanti setelah keluar Ramadan. Kalau kita bertambah keimanan kita, bertambah kualitas ibadah kita, itu cikal bakal berhasil Ramadan kita. Dan ini yang kita harapkan Pak. Makanya mohon maaf, orang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, sukses tidaknya itu sama kayak orang haji. Orang berangkat haji itu sukses tidaknya dilihat nanti setelah dia pulang ibadah haji. Kalau ada ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan pada diri kita, maka itu cikal bakalnya hajinya mabrur, berhasil ibadah hajinya. Tapi kalau sama saja dengan kemarin, jangan-jangan hajinya bukan mabrur tapi mabur, nggak dapat apa-apa. Ini yang harus kita kejar di bulan suci Ramadan ini. Maka mari sama-sama kita tingkatkan, dan kita semua mohon maaf Pak, nggak ada yang jamin satupun kalau tahun depan kita masih bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka mari sama-sama kita meraih kemuliaan setinggi-tingginya di hadapan Allah, dan kita berharap mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan suci ini insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang terakhir, orang yang mencapai derajat kemuliaan di sisi Allah menurut Imam Asy-Syafi'i, wa kitmanu suddati hatta yadunna nasu min abtika annaka mutana'um. Cang Mamat, sampai jam berapa ini Cang? Ini nggak ada makan pagi, nggak ada. Yang terakhir, wa kitmanu suddati hatta yadunna nasu annaka mutana'um. Orang yang mulia menurut Imam Asy-Syafi'i yang akan dimuliakan oleh Allah kalau dia punya karakter yang ketiga. Apa yang ketiga? Wa kitmanu syuddati. Orang yang pandai menyembunyikan masalah pribadinya di hadapan orang lain, hatta yadunnan nasu annaka mutana'um. Sampai-sampai orang mengira orang ini
nggak pernah punya masalah? Mungkin nggak kira-kira Pak? Orang yang nggak pernah punya masalah mungkin nggak? Nggak mungkin. Setiap manusia pasti pernah punya masalah. Tapi orang yang hebat adalah orang yang pandai menyembunyikan masalahnya di hadapan orang lain sampai orang terkesan melihat ini orang ini nggak pernah punya masalah. Maka mohon maaf, ini akan saya tutup dengan satu kisah. Ada seorang perempuan tua yang hanya tinggal sendiri, tidak punya suami. Dia memelihara anak-anak yatim. Saya mau cerita sedikit sebelum ini saya akhiri. Mau dengerin nggak kira-kira ceritanya? Ya, ini agak panjang, nanti sekitar jam 7 baru selesai. Ini ada seorang perempuan tua Pak. Anak-anaknya menangis meronta-ronta. Karena apa? Kelaparan. Dia bingung nih, mau masak nggak ada apa-apa yang bisa dia masak. Akhirnya bagaimana caranya supaya anak-anaknya ini diam, nggak nangis lagi? Akhirnya si perempuan tua ini Pak, nggak habis akal. Akhirnya dia ambil tumpukan batu, dia masukin ke panci, dia rebus. Tujuannya apa? Mengalihkan perhatian anaknya supaya anaknya diam nangisnya terus tidur. Anaknya menyaksikan sendiri orang tuanya lagi masak, dengan harapan nanti dia setelah bangun tidur masakannya udah matang. Akhirnya direbus itu tumpukan batu di panci. Anak-anaknya tidur, asap mengepul kemana-mana. Apa yang terjadi? Ketika perempuan ini was-was, gimana nanti kalau anakku bangun mendapati ternyata yang aku masak bukan makanan. Tiba-tiba dia dikejutkan, rumahnya ada yang ngetuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka pintunya, ternyata tetangga sebelah rumahnya persis. Ada apa Bu? Oh iya Bu, mohon maaf, boleh enggak saya minta izin sedikit, saya minta masakan yang ibu masak di pagi ini. Bingung si perempuan tadi, masak apa? Masak batu. Boleh nggak saya nyicipin dikit aja yang ibu masak? Sebab saya cium aromanya kok kayaknya enak banget dari sebelah rumah saya. Lah memang ibu mau? Kalau diizinkan boleh nggak saya minta sedikit saja? Perempuan tua tadi bingung, ya udah kalau ibu mau ambil aja sendiri ke dapur. Kalau perlu habisin aja udah. Dia bingung nih, sejak kapan tetangga gue doyan sama batu? Akhirnya dia tetangganya ke belakang tadi sambil dia teriak di belakang, Bu, boleh nggak kalau saya minta sepotong lagi buat anak sama suami saya? Makin kaget lagi perempuan tadi. Ini kok orang doyan sama batu, dari mana? Yaudah ibu kalau mau ambil aja semuanya, udah nggak usah disisain. Nggak usah Bu, saya cuma minta sepotong aja ya. Ya udah ambil. Sambil terheran-heran perempuan tadi keluar, makasih banyak ya Bu, mudah-mudahan rezekinya nambah. Makasih, luar biasa enak makanannya. Bingung perempuan tadi, batu dikata enak. Begitu dia keluar, datang lagi tetangganya lagi, minta lagi Pak, dia kasih lagi, udah ambil aja. Sampai 3 tetangganya minta makanannya. Saking bingungnya ini perempuan tua tadi, nih udah pada nggak waras tetangganya, kenapa kok pada doyan makan batu? Begitu akhirnya dia penasaran, dia berangkat ke dapur, dia buka tumpukan batu yang dia masak tadi. Pas begitu dia buka Pak, Masya Allah, aromanya lezat luar biasa. Allah ganti tumpukan batu itu menjadi tumpukan roti. Akhirnya dia bangunkan anak-anaknya semua sampai kenyang, mereka makan roti yang luar biasa Allah turunkan untuk perempuan mulia ini. Tujuannya satu, waqit manusyuddati hatta yatunna nasu bin abdika ghaniyun annaka mutana'u. Dia nggak mau melihat orang lain susah dengan kondisinya. Kalau bisa biar tahu sebelah rumah gua dapurnya ngebul, artinya oh tetangga kita udah kenyang. Dia menunjukkan sifat itu kepada tetangga-tetangganya. Ternyata Allah ganti kesulitannya di dunia. Bagaimana nanti dengan di akhirat? Allah akan muliakan perempuan ini. Maka insya Allah kalau kita bisa mengamalkan 3 hal ini, walaupun ini sebenarnya agak-agak sulit kita kerjakan, tapi mudah-mudahan kalau pengen meraih kemuliaan, sukses dunia dan akhirat, maka apapun yang Rasulullah wasiatkan kepada kita, mudah-mudahan ini menjadi jalan kita nanti, menjadi wasilah kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Terakhir mari sama-sama kita ziyadah Fatihah untuk saudara-saudara kita yang tahun ini tidak bisa melaksanakan ibadah puasa bareng dengan kita karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan pertama kemarin saya sampaikan, ini adalah keberuntungan kita karena nggak semuanya saudara kita bisa diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Tahun kemarin kita masih bisa sholat tarawih bareng, tapi tahun ini
sudah dipanggil sama Allah. Kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan Allah jadikan kubur saudara-saudara kita jamaah Masjid Nurul Hidayah yang sudah duluan pulang menghadap Allah menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bin niyatil qabul wal wusul ila hadratir rasul bin niyatil madhkur. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita khususkan Fatihah untuk anak-anak kita, peserta sanlat, anak-anak kita dan seluruh generasi penerus warga Bumi Sorong Presiden, anak-anak muda kita. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islamnya. Insyaallah mudah-mudahan kita doakan anak-anak kita kelak menjadi penerus kita di masa yang akan datang. Ala halina wa likulli niyatin shalihah liridha ilahi ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau sampai overtime. Biasanya jam 6 ya, Cang ya? Lewat 15 menit, mohon maaf. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Yang benar itu datang dari Allah, yang khilaf itu datang dari kebodohan saya pribadi. Mari sama-sama kita sambut Ramadan ini dengan penuh keberkahan, penuh dengan sukacita untuk menambah kebahagiaan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.